mendekati, keyakinan makin tinggi bahwa kita punya potensi menang, itu akan makin banyak pihak yang terus-menerus yang tadinya mungkin ragu-ragu atau belum berani menyatakan, termasuk para tokoh akhirnya kan harus memilih gitu. Dan kami bersyukur karena sejumlah tokoh, sejumlah orang-orang yang punya pengaruh besar itu akhirnya menyatakan dukungannya dengan clear, ya. Terbuka. Ya. Dulu orang seperti Pak JK kan seperti ya kita hargai, beliau mesti menjaga netralitas sebagai tokoh bangsa, sebagai ketua PMI, sebagai ketua Dewan Masjid. Tapi beliau mengatakan saya kan warga negara, jadi punya hak pribadi untuk menyatakan dukungan. Dan sekarang respon dari pernyataan Pak JK buat kami luar biasa karena itu berpengaruh besar pada pandangan dunia bisnis, pandangan beliau kuat di timur ya. Tapi juga kan beliau punya background politik juga, pernah mimpin Golkar segala macam. Jadi pasti diperhatikan, terutama karena pandangan-pandangannya tentang negara ini sebaiknya bagaimana, itu yang kita syukuri lah. Gitu. Iya. Nah, tetapi sebenarnya dari sedikit mengulik soal sikap Pak JK, Pak. Sebelumnya kan Pak JK mengatakan sebenarnya pengen diem-diem aja gitu. Itu adalah pilihan atas situasi hari ini, Pak. Ini kita biasa masuk dinamika. Jadi jangan-jangan yang lain juga tokoh-tokoh sentral gitu, menyatakan sikap karena ada perubahan strategi itu seperti apa? Jadi ngomong agak serius nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti kita ketawa lagi, Pak. Karena pertanyaannya berat tadi. Saya sepakat dengan pandangan itu bahwa pada akhirnya orang yang tadinya sudahlah kita biarkan saja berjalan apa adanya, tapi akhirnya melihat situasi dia masih memilih bersikap, apapun sikapnya. Saya nyebut misalnya orang seperti Mas Gunawan Muhammad, itu kan tadinya sebagai jurnalis pasti jarang sekali mengekspresikan kekecewaan apalagi pada pemerintahan yang sedang berlangsung segala macam, tapi dia harus nyatakan itu, dan itu berpengaruh begitu besar pada menggelindingnya gerakan masyarakat sipil. Jadi kita bicara yang netral dulu. Tokoh-tokoh mulai mengatakan ini memang ada masalah, ada yang mesti diluruskan gitu. Nah, bagi kami yang sejak awal menyuarakan perubahan itu adalah satu keuntungan. Karena apa? Protes pada keadaan sekarang itu sama dengan kepengen ada perubahan kan. Nah, di antara 3 kandidat ini yang terus-menerus konsisten menyuarakan perubahan ya namanya Anies dan Muhaimin. Jadi setiap kali ada kritik, ada tekanan, ada protes pada keadaan sekarang, itu secara moral, walaupun belum tentu secara suara, itu akan memperkuat posisi kita. Dan itu yang terus kita syukuri lah, kira-kira gitu. Nah, dalam perjalanan saya ke daerah, tentu saja perjalanan kandidat kita ke daerah, itu beresonansi dengan semangat masyarakat. Saya kasih contoh misalnya di Brebes Tegal kemarin, baru saja kemarin. Tegal Brebes itu sebenarnya daerah yang secara tradisional bukan lahan subur bagi orang seperti Anies dan Muhaimin, meskipun di Tegal PKB-nya kuat. Tapi kemarin untuk kampanye di Selawi, di Tegal itu luar biasa. Bukan hanya hadirin yang di tempat itu, tapi sepanjang jalan sampai bikin kemacetan 5 km. Nah, kemudian siang harinya Pak Anies kebetulan di kampung saya, di desa kelahiran saya di Brebes, itu ditunggu dari jam 7. Mereka udah kumpul, walaupun kita nyatakan mulai jam 10 acaranya, jam 7 udah kumpul, udah terlambat 2 jam lebih karena kemacetan tadi ya. Sampai di lokasi jam 12:04 lagi terik-teriknya matahari, orang tuh nggak bergerak tuh, diem aja dan nunggu gitu ya. Tentu saja kita ada acara macam-macam. Ini artinya memang antusiasme masyarakat adalah yang menghidupi gerakan perubahan ini, dan mudah-mudahan sisa waktu 14 hari ke depan ya, karena kan 14 Februari meskipun ada hari tenang, ini makin kuat suasana itu, dan kami optimis insya Allah bisa masuk putaran 2. Kita tidak ingin jumawa juga, dan kata banyak orang, banyak analis, kalau Amin masuk putaran 2 maka kans untuk menang cukup besar.